Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Wiranata, mahasiswa Teknik Informatika. Dalam video yang akan menjelaskan tentang salah satu konsep, namun sangat penting dalam dunia komputer yaitu hierarki memori. Materi ini sangat relevan karena berhubungan langsung dengan performa sistem komputer yang kita gunakan setiap hari, baik itu untuk mengerjakan tugas, bermain game, mengedit video, bahkan menjalankan server dan aplikasi besar. Jadi yang pertama, apa itu memori komputer? Memori komputer adalah tempat penyimpanan data yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan proses. Tanpa memori, komputer tidak bisa melakukan apapun karena data dan instruksi program tidak akan bisa disimpan atau diproses. Namun, tidak semua memori itu sama. Ada yang cepat, tapi kecil dan mahal. Ada juga yang besar, tapi lambat dan murah. Maka dari itu, para insinyur komputer mengembangkan sistem hierarki memori untuk menyeimbangkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Yang selanjutnya, konsep dasar hierarki memori. Hierarki memori adalah sistem berlapis dari berbagai jenis memori yang digunakan dalam komputer disusun dari yang paling cepat dan mahal ke yang paling lambat dan murah di bawah. Susunan ini bertujuan agar komputer bisa bekerja secara optimal, menggunakan memori yang cepat untuk data yang sering dipakai dan menyimpan data lainnya di memori yang lebih lambat, namun lebih besar. Untuk masuk ke tingkatannya yaitu tingkat pertama yaitu ada register, teman-teman. Register adalah memori tercepat yang berada langsung di dalam prosesor. Register digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU, seperti hasil perhitungan aritmatika atau alamat instruksi berikutnya. Ciri-cirinya apa aja, teman-teman? Yang pertama ada kecepatan sangat tinggi, hanya beberapa nanodetik. Yang kedua, kapasitas sangat kecil, umumnya kurang lebih 1 MB. Yang ketiga, tidak bisa diakses langsung oleh pengguna. Contohnya register AX, BX dalam arsitektur X86. Untuk masuk ke tingkatan yang kedua, teman-teman, yaitu cache memory. Cache berada di antara register dan RAM. Ya, mungkin bisa disebut juga di tengah-tengahnya juga. Ini adalah memori berkecepatan tinggi yang menyimpan data atau instruksi yang sering diakses oleh CPU. Jenis-jenis cache antara lain yang pertama L1, kecil dan sangat cepat, langsung terhubung oleh core CPU, teman-teman. Yang kedua adalah L2, lebih besar, sedikit lebih lambat. Ketiga, biasanya shared antar core, lebih besar lagi. Cache menggunakan prinsip locality of reference, yaitu temporal locality. Data yang baru digunakan akan dipakai lagi. Spatial locality, itu adalah yang kedua. Data yang berdekatan kemungkinan besar akan dipakai juga. Selanjutnya, untuk tingkat ketiga, yaitu main memory atau RAM. RAM atau random access memory adalah tempat penyimpanan sementara saat program dijalankan. RAM memiliki kapasitas yang lebih besar dari cache, tapi kecepatannya lebih rendah. Karakteristiknya yang pertama, bersifat volatil atau data hilang jika listrik mati, teman-teman. Mungkin bisa diartikan jika menyimpan data ataupun kita menyimpan data saat kita mengerjakan sesuatu, ternyata di program tersebut tidak otomatis tersave. Jadi data yang kita buat, yang kita susun, itu akan hilang jika listrik mati. Dan itu mungkin sangat merugikan bagi kita semuanya. Yang kedua, digunakan oleh sistem operasi dan aplikasi. Untuk yang ketiga, kapasitas umum 4 GB sampai 60 GB atau lebih. RAM adalah memori utama dalam komputer. Semua program aktif akan dimod ke RAM. Selanjutnya, yaitu tingkat keempat. Tingkat keempat adalah secondary storage. Ini isinya mungkin HDD dan SSD. Secondary storage adalah tempat penyimpanan data jangka panjang. Data tetap ada meskipun komputer dimatikan. Bisa disebut juga autosave. Jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama, HDD atau kepanjangannya, teman-teman, adalah hard disk drive menggunakan piringan magnetik, lebih murah, lebih lambat. Itulah. Kedua, SSD, solid state drive. Tidak ada bagian bergerak, lebih cepat,
tapi lebih mahal. Fungsinya, satu, menyimpan sistem operasi, yang kedua menyimpan file, dokumen, dan aplikasi. Untuk yang ketiga, menjadi swap memori saat RAM penuh. Masuk ke tingkat kelima, tertiary storage atau backup dan cloud. Ini adalah jenis memori yang digunakan untuk backup dan arsip data jangka panjang. Contohnya, yang pertama ada optical disk, CD, atau DVD. Yang kedua, flash disk. Yang ketiga, magnetic tape. Yang keempat, cloud storage. Contohnya seperti Google Drive, OneDrive, dan lain-lain. Kelebihannya yaitu kapasitas sangat besar, biaya rendah per gigabyte, dan tidak cepat rusak. Tapi kecepatannya aksesnya rendah dan tidak selalu online. Itu minusnya teman-teman. Lanjut, untuk contoh akses hierarkinya, yaitu saat kita membuka aplikasi. 1. CPU cari data di register. 2. Kalau tidak ada, precise change. Kalau change miss, ambil dari RAM. Jika tidak ada di RAM, ambil dari SSD teman-teman. Jika masih tidak ada, mungkin harus diunduh dari cloud. Proses ini disebut memory access hierarchy. Dan tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu akses. Kemudian lanjut lagi, mengapa hierarki ini penting? Apakah teman-teman ada yang tahu? Di sini saya akan menjelaskan. Tanpa hierarki ini, performa komputer akan sangat lambat dan sangat mahal. Dengan menyeimbangkan berbagai jenis memori, komputer bisa apa saja teman-teman. Yang pertama, menjalankan program lebih cepat, menghemat biaya produksi, mengelola kapasitas data lebih efisien. Contoh nyata, komputer gaming pakai SSD dan RAM besar untuk meminimalkan waktu loading dan lag. Kemudian kita masuk ke dalam tantangan dan inovasi. Saat ini, inovasi memori terus berkembang, beberapa teknologi terbaru. Contohnya, NVMe SSD, lebih cepat dari SSD biasa. Kemudian yang kedua, MRAM atau ReRAM. Ini adalah non-volatile tapi tepat. Yang ketiga, unfilled memory pada Apple Silicon. Ini isinya RAM dan GPU share memory. Tantangannya adalah bagaimana menggabungkan kecepatan tinggi dengan kapasitas besar dalam satu solusi. Itu adalah tantangan dan inovasinya teman-teman. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Hierarki memori adalah strategi desain paling penting yang memungkinkan sistem komputer berfungsi secara efisien. Dengan menggabungkan berbagai jenis memori berdasarkan kecepatan biaya, kapasitas, komputer modern bisa memenuhi kebutuhan kita, dari komputasi ringan hingga tugas berat seperti AI dan pemrosesan data besar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga penjelasan tentang hierarki memori ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, atau diskusi kalau ada pertanyaan. Kalau jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di bawah. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Saya Andika Wiranata, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.